Hai Semeton Pajak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Berjumpa lagi di podcast Kecak, keseruan cerita pajak dari channel YouTube Kanwil DJP Bali bersama saya Windy. Nah, gimana kabarnya nih Semeton Pajak? Sehat selalu ya, semoga selalu diberikan kesehatan dan juga selalu patuh pada protokol kesehatan supaya pandemi ini segera berakhir dan kondisi ekonomi negara kita ini semakin baik atau lebih baik dari sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini atau pada episode kali ini kami ingin memberikan cerita atau sharing mengenai aspek perpajakan untuk instansi pemerintah. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Mbak Anissa Fadia LH selaku narasumber, dan beliau ini adalah salah satu tim penyuluh dari KPP Pratama Denpasar Timur. Gimana kabarnya Mbak Anissa? Alhamdulillah baik. Silahkan menyapa teman-teman semua lewat kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Hai Semeton Pajak, salam sehat. Senang rasanya bisa hadir di acara podcast Kecak ini. Tadi Kecak artinya apa ya Mbak Windy ya? Kecak itu artinya keseruan cerita pajak Mbak Anissa. Jadi di sini kita mencoba untuk memberikan informasi mengenai aspek perpajakan secara lebih seru agar mudah diterima dan enak untuk didengar dan juga ditonton oleh Semeton Pajak gitu. Jadi gimana tadi perjalanannya Mbak Anissa datang ke studio podcast kita? Alhamdulillah lancar banget ya, meskipun tadi hujan, tapi karena aspalnya mulus, gotnya lebar, jadi tidak ada genangan air di jalan. Terima kasih untuk pembangunan infrastruktur di Bali yang sangat bagus ya. Wah, benar banget nih Mbak Anissa, walaupun masih pandemi seperti ini, saya melihat sendiri masih atau ada banyak sekali pembangunan yang masih berlangsung di Bali. Ya betul, berkat pajak juga sebagai komponen utama untuk dana pembangunan itu. Jadi di saat seperti ini memang penting ya bagi negara untuk tetap melakukan belanja, salah satunya tetap membangun gitu ya, tetap membangun. Salah satunya dengan membangun sebagai bentuk stimulus ekonomi nasional. Nah, belanja ini dilakukan oleh instansi pemerintah di bidangnya masing-masing. Misalnya pembangunan jalan raya, ini dilakukan oleh Kementerian PUPR. Biasanya akhir tahun instansi pemerintah ini sedang sibuk-sibuknya nih merealisasikan rencana belanjanya selama setahun. Gitu. Untuk instansi pemerintah sendiri lebih jelasnya seperti apa Mbak Anissa? Instansi pemerintah itu ada 3, ada instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, dan instansi pemerintah desa. Yang ketiganya ini melakukan kegiatan pemerintahan, juga punya kewenangan dan tanggung jawab dalam penggunaan anggaran. Kalau dulu disebutnya itu bendaharawan ya, sesuai PMK 231 tahun 2019, sekarang istilahnya sudah diseragamkan jadi instansi pemerintah. Berarti sama halnya seperti bendaharawan ya. Untuk kewajibannya sendiri apakah sama? Hampir sama. Instansi pemerintah juga wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Tapi bedanya kalau dulu bendahara itu hanya punya 1 NPWP. Tapi kalau sekarang instansi pemerintah diberikan 1 NPWP untuk setiap unitnya yang memiliki DIPA. Jadi sedangkan unit di bawahnya disebutnya itu subunit instansi pemerintah dengan NPWP yang sama dengan instansi pemerintah pusatnya. Nah, jadi sudah tidak ada lagi NPWP yang banyak, padahal DIPA-nya hanya 1. Berarti untuk saat ini kan NPWP sudah dimiliki oleh instansi pemerintah gitu ya. Untuk selanjutnya kewajibannya seperti apa? Untuk kewajibannya biasa kita sebut DHBL ya Mbak ya. Jadi setelah daftar, kemudian hitung, terus berikutnya bayar, terakhir lapor gitu. Nah, apa yang dihitung? Yang dihitung adalah pengeluaran atau belanja dari instansi pemerintah itu gitu. Nah, aspek pajak apa aja nih dari setiap belanjanya? Jadi pertama ada kalau misalkan belanja gaji, honorarium, upah itu masuknya ke aspek pajak PPh pasal 21. Kalau belanja barang itu masuknya aspek pajak PPh 22 dan PPN. Nah, belanja jasa masuk ke
PPh pasal 23 dan juga PPN. Dan juga untuk transaksi tertentu, misalnya kalau ada sewa gedung itu masuk ke PPh pasal 4 ayat 2 dan PPN. Oke, nah untuk pembayaran pajak-pajaknya ini apakah semua tanggalnya sama? Untuk batas waktunya ya, pada prinsipnya pembayaran PPh yang dipungut atau dipotong dari pihak luar itu dibayarkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dan untuk PPh sendiri dibayarkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Dan untuk PPN itu dibayarkan paling lambat sebelum disampaikannya SPT masa di akhir bulan berikutnya. Nah, untuk instansi pemerintah ya, karena ini bagian dari pemerintah, tentu ada perbedaan nih Mbak, yaitu untuk PPh pasal 22 itu disetornya bersamaan dengan transaksi atau belanja. Nah, kalau untuk PPN paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya. Oke, berarti karena bagian dari instansi pemerintah atau bagian dari pemerintahan, maka diharapkan bisa menjadi teladan dan juga contoh untuk kita semua ya Mbak Anissa, Ya, sehingga betul. tanggal pembayarannya lebih maju gitu ya. Nah, kemudian untuk atau ini kan sudah dihitung nih untuk pajaknya, kemudian akan disetorkan oleh instansi pemerintahnya. Berarti pelaporan SPT-nya ada banyak ya? Itu dulu Mbak, kalau sekarang sejak 1 September 2021 pelaporannya hanya ada 2 saja, yaitu Ibu Pot PPh 21 dan Ibu Pot unifikasi untuk pajak lainnya. Nah, aplikasi Ibu Pot ini berbasis web di laman resmi djponline.pajak.go.id. Ini untuk menyederhanakan pelaporan gitu. Jadi nantinya hanya ada 2 pelaporan saja. Sebentar. Jadi sampai posisi sekarang ini saya masih belum begitu paham untuk penjelasannya Mbak Anissa. Boleh nggak dijelaskan dari step awal atau per stepnya seperti apa? Oke, baik. Memang yang familiar terkait ini hanya bendara instansi pemerintah ya yang terbiasa melakukan pelaporan SPT-nya. Jadi poin pertamanya itu Ibu Pot atau elektronik bukti potong yang berbasis web. Jadi tidak perlu diinstal aplikasi di komputer Mbak. Jadi bisa dikerjakan langsung secara daring di laman djponline.pajak.go.id. Oh, jadi di zaman WFH seperti sekarang ini, seperti kita melakukan survei atau absen, mengisi melalui Google Form gitu ya. Kita mengisi melalui Excel langsung lewat browser gitu seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi karena tuntutan perkembangan zaman ya Mbak ya, semakin sekarang ini, semakin kesini, penggunaan aplikasi yang berbasis web itu semakin lumrah ya. Itu karena keunggulannya bisa diakses kapanpun, dimanapun, dan dengan gawai apapun. Karena itu tadi tak perlu diinstal ya. Mungkin kalau Mbak Windy pernah dengar ada berita pemerintah berencana pengadaan laptop untuk pelajar yang berbasis Chromebook. Nah, itu nanti di sana tidak diinstal aplikasi, jadi langsung semuanya dikerjakan di browser Chrome. Oh, berarti ini saat ini DJP itu sudah siap dan mengakomodir sesuai tuntutan zaman ya berarti ya? Iya, betul. DJP kan selalu berinovasi untuk memberi pelayanan yang terbaik untuk wajib pajak, salah satunya dengan menyediakan Ibu Pot unifikasi bagi instansi pemerintah ini. Nah, tapi karena berbasis web nih Mbak, instansi pemerintah yang akan mengakses aplikasi Ibu Pot itu punya syarat tambahan, itu harus punya e-fin dan sertifikat elektronik. Nah, tapi keduanya itu bisa didapat gratis di KPP instansi pemerintah terdaftar. Kenapa harus melakukan atau harus punya e-fin dan sertifikat elektronik, Mbak? Kenapa nggak langsung masuk ke web online-nya aja? Nah, itu karena webnya sangat mudah diakses, kalau tidak ada prosedur keamanannya, khawatir Ibu Pot bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Untuk itu perlunya kunci keamanan seperti e-fin sebagai kunci keamanan identitas dan sertifikat elektronik sebagai kunci keamanan penandatanganan dokumen secara elektronik. Wah, iya ya. Berarti ini kayak takut belum lagi nanti ancaman hacker atau seperti kejadian data kependudukan yang sempat bocor beberapa waktu lalu itu ya. Ya betul, kan data perpajakan ini kan bersifat rahasia dan yang akses pun terbatas.
Jadi DJP sangat peduli dengan unsur keamanan dari setiap data wajib pajaknya, apalagi ini aplikasinya berbasis web, seperti itu. Berarti pengguna web Bupot saat ini sudah bisa atau dapat mengisi dengan aman ya, karena terjamin keamanan datanya tadi ya. Ya, tepat sekali. Jadi pelaporannya juga dipermudah karena hanya ada 2 pelaporan, yaitu Ibu Pot PPh 21 dan Ibu Pot Unifikasi untuk pajak lainnya. Nah, pajak lainnya ini terdiri dari PPh pasal 4 ayat 2, pasal 22, pasal 15, pasal 23, 26 dan PPN PUT. Nah, pengisiannya juga tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya dilakukan oleh bendahara instansi pemerintah. Cuma bedanya sekarang dilakukan langsung di web DJP online. Berarti semua instansi pemerintah sudah menggunakan web Bupot ya? Sudah, karena mulai berlaku sejak 1 September 2021. Seharusnya untuk masa September 2021 sudah dilaporkan menggunakan aplikasi ini gitu. Karena kan batas waktu pelaporannya itu tanggal 20 Oktober 2021. Seperti itu. Tapi karena merupakan ini hal yang baru ya Mbak ya, pasti sangat mungkin lah banyak atau beberapa lah instansi pemerintah yang masih belum mengetahui adanya aplikasi Ibu Pot ini. Nah, untuk itu kita bahas materi Ibu Pot ini di podcast episode kali ini Mbak Anissa. Semoga nantinya bisa memberikan informasi khususnya nih untuk bendahara instansi pemerintah. Betul. Jangan lupa juga ya untuk like, komen, dan subscribe. Wah, udah cocok nih Mbak Anissa jadi YouTuber. Semoga subscriber channel YouTube Kanwil DJP Bali bisa bertambah supaya kita bisa memberikan sharing dan juga ilmu kepada semotor pajak semua atau dan juga bisa memberikan informasi kepada wajib pajak semua untuk khususnya ini untuk instansi pemerintah. Nah, gitu untuk gitu ya Mbak Nisa. Sekian untuk episode kecak pada sore hari ini atau episode kecak podcast keseruan cerita pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi.